apa ya, saya pulang gitu saya sampai ini beneran gitu kan. Saya santri tadinya, terus dijadiin guru, terus dijadiin guru beneran lagi. Terus sekarang saya jadi kepala sekolah di rumah Quran. Rumah Quran itu bukan main-main loh. Kalau menurut saya tuh rumah Quran itu hanya orang-orang hebat yang ada di situ gitu kan. Hanya orang-orang terpilih yang ada di situ. Apa iya saya ini orang terpilih gitu kan. Yang saya garis bawahi tadi Kak, ketika kita menginginkan satu kebaikan, itu Allah tuh gak akan tunda gitu, gak akan tunda gitu, gak akan tunda. Apa sih yang enggak gitu kan? Apalagi ya untuk kebaikan kita sendiri dan kebaikan orang lain gitu kan akan melahirkan kebaikan juga untuk orang lain kan, untuk keluarga saya yang dengan berubahnya saya gitu kan. Ya Allah, keluarga saya tuh surprise banget Kak dengan perubahan yang terjadi setelah menikah. Artinya gini, kelelahan mereka dengan mendakwahi saya gitu kan. Emangnya sebenarnya orang gini Kak, di Padang itu apa nih, tabu banget ya orang pakai celana panjang aja tabu. Buat perempuan ya? Iya, perempuan. Saya pakai celana pendek itu Kakak bayangin gimana frontalnya saya, gimana pemberontaknya saya gitu kan. Dan gimana perasaan orang tua saya ketika saya udah berubah gitu. Mereka seperti menemukan diri saya kembali gitu. Diri saya yang udah lama pergi, yang udah lama membangkang gitu ya. Ternyata akhirnya pulang lagi gitu dengan membawa berita yang sangat-sangat bahagia gitu. Itu karena ya alhamdulillah karena yang hidayahnya Allah. Hidayahnya Allah. Lewat calon suami yang sudah Allah siapkan itu ya. Iya, benar, Allah kabulkan doa-doa yang diminta. Nah teman-teman, mungkin ini juga jadi satu pelajaran buat kita ya, bahwa bagaimanapun kita, bagaimanapun mungkin kelamnya masa lalu kita gitu ya, betul. Yang mungkin kita merasa kita tuh siapa sih gitu ya. Tapi saat kita mengulang-ulang doa, meminta sama Allah, yakin bahwa Allah tuh tempat kita meminta dan Allah yang bisa mengabulkan setiap permintaan kita. Bukan tidak mungkin, Allah itu tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Kak. Mengabulkan doa-doa kita gitu ya. Betul. Buktinya ya tadi ya kisah dari Bunda Ernest sendiri gitu. Nah Bunda setelah berubah ya, berubah sedikit demi sedikit. Itu baru sedikit Kak perubahannya. Baru sedikit. Ada perubahan. Ada perubahan yang lebih besar lagi. Iya, ada perubahan. Apa tuh Bunda? Boleh diceritakan ke kita dan teman-teman juga. Saya merasa doa saya sudah dikabulkan oleh Allah yang gitu. Jadi saya merasa saya harus menambah doa saya lagi. Oke. Jadi minta lagi sama Allah. Minta lagi sama Allah. Kenapa? Karena keyakinan tadi. Apa yang saya minta, saya merasa tuh Allah pasti kabulin. Nah, kali ini saya meminta sama Allah itu apa Kak? Kakak mau tahu gak? Apa tuh? Saya minta saya bisa menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Masya Allah, mulia banget doanya. Iya, jadi mungkin ini ya hidayah demi hidayah yang Allah beri ke saya itu benar-benar harus saya syukuri. Saya syukuri. Kenapa? Ketika saya berdoa untuk yang ini, Allah udah kabulin. Saya berdoa untuk ini lagi, itu ada ceritanya lagi Kak, dan dikabulin lagi sama Allah Kak. Boleh Bun kasih kita bocoran ceritanya kali ya Bun ya. Biar saya nggak penasaran nih Bun. Iya. Jadi boleh saya langsung cerita ya Kak? Boleh Bunda silakan. Setelah saya menikah dan punya anak gitu kan, punya anak itu saya kebetulan punya anaknya langsung langsung dikasih Allah tuh langsung 2 gitu kan, maksudnya cepat gitu loh dengan jarak waktu yang di situ gitu ya? Iya, di situ memang saya berharap gitu kan, dengan doa yang kedua itu adalah saya bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat buat orang banyak. Itu ya Kak, itu doanya, dan Allah proses gitu kan. Tapi di kesibukan saya dengan keluarga saya, dengan anak-anak gitu kan, belum. Ternyata di situ Allah masih memproses mempersiapkan, memproses doa dan menyiapkan gitu kan. Setelah anak saya beranjak sedikit besar gitu ya, saya udah ini Kak, udah coba-coba untuk mencari apa yang harus saya lakukan kalau saya mau menjadi orang yang lebih bermanfaat gitu kan, lebih baik dan bermanfaat untuk orang banyak gitu kan. Nah, seiring dengan waktu yang berlalu, saya ini meningkatkan kapasitas diri saya gitu kan. Saya tahu mungkin
saya bisa ngaji, tapi belum begitu pinter gitu kan. Kalau orang Padang itu ngaji itu memang di prioritas kecil ya. dari kecil udah prioritas. Cuman kalau untuk lebih baik lagi, lebih pinter lagi, itu yang harus saya cari gitu kan. Di tengah saya pencarian saya itu, nah ini menariknya kayak saya berkenalan dengan seorang teman saya yang mengajak ngaji gitu Kak di satu tempat gitu ya. Sebilang waktu itu saya bilangnya gini, kalau ngaji aja sih sudah bisa gitu kan. Iya, jadi kalau ngaji aja sih sudah bisa gitu ya. Tapi dalam hati saya, iya ya ngaji aja, tapi saya pengen lebih lagi gitu kan. Karena menurut saya yang saya dapat dari orang tua dan di kampung itu dulu waktu saya, kalau hanya mengaji itu nggak bisa. Kalau hanya mengaji bisa baca Quran doang itu enggak. Tapi cobalah dikaji ilmu itu, nah Kak. Dikaji dengan mengaji itu beda Kak. Iya, betul. Dikaji gitu kan. Oh berarti saya harus diamalkan gitu kan. Oke, saya sebelum mengamalkan yang lain saya akan cari dulu ilmu tentang mengaji tadi gitu kan. Oh mungkin saya belum bisa tajwid, saya akan memperbaikin dulu tajwid saya. Mungkin saya belum bisa segala macam yang dibutuhkan di membaca Al-Quran dengan baik itu, saya akan cari dulu. Nah alhamdulillahnya saya bisa masuk ya Kak. Ada satu orang teman yang mengenalkan di situ sedang buka pengajian gitu ya. Bukan pengajian gitu. Emang ada buat ibu-ibu gitu kan. Oh ada banget. Pada gitu saat kan. itu usia berapa Bunda? Itu udah punya anak Kak. Udah punya anak berapa ya? Anak saya udah 2 waktu itu. Udah 2. Oh, udah 2. Udah mau 3 malah. Saya punya anak 3 ya. Udah 3 kalau nggak salah anak saya udah 3. Tapi saya memang keinginan saya tuh kuat banget gitu kan untuk ya itu tadi, doa saya itu harus saya pertanggungjawabkan dan saya harus jalani doa saya itu gitu kan. Akhirnya saya dari teman tadi mengenalkan saya masuk ke rumah Quran gitu kan. Seleksinya dulu memang harus ada tes gitu kan, ada tes. Tapi ya seperti tadi saya bilang, saya kalau ngaji doang sih bisa gitu kan. Tapi kalau yang lain mungkin saya butuh juga ilmunya. Akhirnya saya masuk tuh di rumah Quran gitu Kak. Dan saya ngaji di rumah Quran ya. Dengan pokoknya saya ngaji gitu kan. Dan di rumah Quran itu uniknya bukan hanya ngaji ternyata di situ ya. Apa ternyata itu adalah balasan dari Allah sama doa-doa saya gitu kan. Saya bisa berkenalan dengan guru-guru rumah Quran itu, yang guru-guru rumah Quran itu apa ya? Bukan hanya ngajarin saya ngaji Kak, tapi ngajarin saya juga gimana kita berpakaian, gimana kita ada tambah-tambahan ilmu yang lain. Saya ingat banget itu saya disuruh ikut majelis taklim kayak gitu-gitu ya. Majelis taklim itu apa ya? Maksud saya itu ngapain gitu kan? Saya ikut tuh Kak, ikut gitu kan. Oh udah nggak apa-apa ikut. Dan di situ saya paham. Oh ini mungkin doa yang saya minta kepada Allah itu ini nih kayaknya gitu kan. Jadi saya serius Kak di majelis taklim itu. Apapun yang bisa saya bantu gitu kan. Apapun yang bisa saya lakukan, saya akan lakukan untuk rumah Quran. Saya masih dulu kontaknya masih rumah Quran ya Kak. Maksudnya masih rumah Quran ya. Akhirnya saya bertemu dengan orang-orang hebat di rumah Quran itu yang benar-benar bisa bimbing saya gitu. Menasehati saya, nasihat-nasihat dari mereka itu yang kadang-kadang itu yang ngikat saya gitu. Yang saya rasa tuh itu yang ngikat saya di rumah Quran ini gitu. Saya diajak ngaji, tambahan ngaji gitu kan. Ternyata di situ ada kayak tausiah gitu Kak, yang benar-benar saat itu saya butuh banget gitu. Saat itu saya memang butuh banget gitu kan. Ini yang saya cari gitu kan. Ternyata Allah masukin saya ke sini itu bukan tanpa alasan gitu. Ternyata ini loh doa yang kamu minta kemarin sama saya itu. Ini prosesnya proses ini. Kamu udah ada di sini nih. Silahkan kamu kembangin diri kamu gitu kan. Kamu carilah. Kamu kan lagi itu doanya pengen bermanfaat buat orang lain gitu kan. Cobalah di situ. Akhirnya benar Kak. Dari rumah Quran itu aja saya menunjukkan keseriusan saya. Akhirnya singkat cerita nih Kak ya, saya bisa menjadi guru Kak, yang dulu guru bantu gitu Kak, guru namanya bantu, apa ya? Ngaji gitu ya. Iya. Kayak itu iya, jadi misalnya kakak gurunya nih, bantuin ya Bun, bantuin ngaji gitu kan. Masukin ngajar gitu kan. Masya Allah, iya nih gitu kan. Saya sampai gak percaya, saya masih santri loh, saya bilang gitu kan. Gak apa-apa, bantuin ngajar aja gitu kan. Kayaknya udah saya ngerasa gak pantas gitu kan. Masa iya sih ngajar ngaji gitu kan. Sementara saya masih santri gitu kan. Gak apa-apa gitu kan. Bener nih gak apa-apa gitu kan.
tapi dengan kegembiraan yang benar-benar gimana gitu Kak. Masya Allah. Itu kayaknya iya ini saya jadi guru gitu kan. Guru ngaji lagi. Guru ngaji gitu kan, yang seperti yang memang saya harapin banget gitu kan. Ternyata emang dan akhirnya singkat cerita lagi, saya beneran jadi guru beneran Kak di rumah Quran itu. Dan saya Masya Allah. ditetapkan itu bukan hanya sebagai guru bantu lagi, tapi saya diamanahi menjadi wali kelas. Wah, Masya Allah. Saya kaget. Iya. Ini cepat banget Allah itu nyampein saya ke doa saya yang kedua lagi gitu kan. Iya. Masya Allah Kak, sampai sekarang saya masih gak percaya. Dan amanah-amanah yang dikasih sama di rumah Quran itu banyak banget Kak, dan bikin saya tuh agak-agak kaget-kaget gimana gitu. Masya Allah. Bayangin Kakak, saya pernah jadi santri, lalu disuruh jadi guru bantu dulu ya, lalu jadi guru. Jadi guru tetap ya. Dan sekarang ini Kakak tahu nggak step selanjutnya sekarang ini? Apa tuh bunda? Kalau di sekolah-sekolah itu kan ada kepala sekolahnya tuh Kak. Iya. Nah kalau di rumah Quran ini juga ada kepala sekolahnya Kak. Masya Allah. Saya pernah jadi kepala sekolah rumah Quran Kak. Masya Allah, luar biasa. Itu saya ketika diberitakan seperti itu, Masya Allah ya. Terima kasih banyak untuk Ustadz Fai yang ya Allah, saya pulang gitu saya sampai ini beneran gitu kan. Saya santri tadinya, terus dijadiin guru, terus dijadiin guru beneran lagi. Terus sekarang saya jadi kepala sekolah di rumah Quran. Rumah Quran itu bukan main-main loh. Kalau menurut saya tuh rumah Quran itu hanya orang-orang hebat yang ada di situ gitu kan. Hanya orang-orang terpilih yang ada di situ. Apa iya saya ini orang terpilih gitu kan? Saya nggak percaya. Ketika Ustadz Fai itu menyampaikan ke saya, Bu Ermi jadi ini ya, mau di rumah Quran. Saya sampai frontal banget. Saya nggak percaya Ustadz gitu kan, maksud saya nggak gitu kan. Ya Allah, saya benar-benar Kak, itu saya nggak bisa nahan air mata saya. Kenapa? Sampai secepat ini Kak Allah mengabulkan doa saya gitu kan. Iya Kak, saya sampai nggak percaya. Saya awalnya itu saya bukannya, banyak orang tuh girang ya dapat amanah kayak gitu ya. Mungkin dengan kapasitas mereka gitu girangnya. Saya dia manain kayak gitu. Saya bukannya girang malah ngeri gitu loh Kak. Ngerinya kenapa? Saya ini siapa gitu kan? Saya ini siapa gitu? Yang ya Allah kayaknya gak pantas banget saya ada di jajaran yang ini gitu kan. Kalau hanya sebagai guru, oke ya saya gak apa-apa. Kalau hanya sebagai guru, mungkin saya bisa terima gitu. Ya. Tapi ini mudir gitu kan, itu kepala sekolah itu yang nggak pernah terbayangkan saya sebelumnya nggak akan pernah menjadi saya nggak pernah. sekolah. Dan di otak gitu ya. saya itu, dan di pikiran saya itu hanya orang-orang hebat, orang-orang yang punya kapasitas tinggi yang ada di situ. Artinya nggak mungkin dari doa yang Bunda ucapkan itu, Allah pun akhirnya mengabulkan sekaligus mengangkat derajatnya Bunda. Masya gitu ya. Allah. Kalau tadi Bunda bilang hanya orang-orang hebat yang ada di jajaran, punya kapasitas yang ada di situ, yang betul. mungkin bisa jadi kepala sekolah rumah Quran gitu ya. Artinya Allah pun mengangkat derajat Bunda sehebat orang-orang yang Bunda pikirkan itu. Betul, gitu ya. Saya sendiri nggak percaya Kak. Saya benar nggak percaya waktu itu. Sampai di rumah itu saya benar nangis jadi-jadinya gitu. Ini apa sih sebenarnya? Apa mimpi gitu kan? Ini kayaknya beneran. Saya sampai kayak nggak percaya banget ya pokoknya dah. Di hadapan Ustadz Fai aja saya nggak percaya gitu kan. Bener. Ustadz Fai ini adalah, oh iya saya lupa, ini Ustadz Fai itu adalah beliau adalah orang yang sangat-sangat saya hormati Kak. Guru kehidupan saya. Masya Allah. Beliau adalah direktur di Yayasan Ihyaul Ummah, di mana rumah Quran itu ada Kak. Ya Allah, beliau, saya sampai saat ini nggak tahu apa yang membuat Ustadz Fai itu menempatkan saya di posisi yang sampai mengerikan. Buat saya tuh posisi yang mengerikan Kak. Bahagia, iya bahagia banget. Cuman apa ya, saya punya perasaan yang minder sih enggak Kak. Cuman gak percaya gitu loh. Kayak masih tadi doa pertama ya, shock gitu begitu. Shock. Allah ternyata mengabulkan dengan sedemikian rupa doa yang kita ucapkan. Dan yang kedua ini gak kalah bikin saya shock. Yang kedua, doa saya yang kedua ini, saya pengen menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain gitu kan. Dan itu Allah juga ngabulinya bet gitu, kayak cepet banget gitu loh Kak. Yang saya akhirnya kayak orang dikasih apa itu saya gak bisa nampung gitu. Saking banyaknya, saking apanya, gak bisa saya pegang di tangan saya gitu Kak. Sampai berjatuh-jatuhan gitu Kak. Kayak gitu saya, ya Allah,
Insya Allah ya. Dan begitu baiknya Allah ya Bun ya. Begitu baiknya Allah. Masya Allah Allah. mendekatkan saya dengan orang-orang yang baik. Iya. Iya, Allah itu pengen saya menjadi baik Kak. Dan Allah Ini itu ini caranya Allah Iya. ya. Ini jalannya caranya Allah ya. membuat saya baik seperti itu. Dan setelah proses yang tadi ya Bunda yang Bunda lalui gitu ya. Iya Kak. Proses-proses kehidupan yang bertahap gitu ya. Iya. Allah memberikan jawaban dari doa-doa yang Bunda lantunkan di Iya. sepertiga malam gitu ya, di Iya. setiap doa sholatnya Bunda. Bagaimana sekarang teman-temannya Bunda melihat Bunda gitu ya? Kan pasti masih bertemu dong dengan teman-temannya gitu ya. Saya. Atau mungkin bagaimana tanggapan dari keluarga Bunda yang tadinya awalnya tuh udah nyerah gitu ya, udah pasrah gitu sama Bunda gitu. Iya. Saya pernah kalau pas yang sudah keadaan saat ini saya ke Tanah Abang itu teman-teman saya yang lama itu masih ada gitu. Dan mereka ada yang lihat saya dari ujung kaki sampai ke ujung kepala gitu. Nih lo, Liatin gitu ya. nih lo gitu kan? Iya gitu kan? Hah? Kenapa jadi begini gitu kan? Lo beneran gitu kan? Iya. Gitu ya. Sudah berubah sedemikian Jadi, rupa gitu dipermak gitu ya. Ada teman saya yang sampai nggak ngizinin saya pulang gitu. Lu cerita dulu sama gue, ini ada apa dengan lu gitu kan? Kenapa sampai kayak begini banget gitu kan? Ini perubahan yang gila banget gitu kan? Kalau buat mereka itu gila Kak. Buat mereka itu benar-benar nggak masuk di akal gitu kan? Saya bilang, ya udah saya ceritain semuanya gitu. Saya di sini dan ini yang berubah saya gitu kan. Masya Allah. Sampai akhirnya ada beberapa teman itu yang memang saya ajak ngaji juga gitu. Tapi memang kebetulan mereka sibuk dengan kesibukan mereka masing-masing. Terniat sih ada di hati mereka karena memang kami itu dulu orang-orang yang ya nggak bisa, maksudnya kalau ngaji-ngaji gitu doang sih bisa Kak, cuman ya nggak pokoknya nggak pinter lah gitu lah ya. Ya gitu Kak. Dan Masya Allah. keluarga saya juga Kak bukannya begitu aja percaya gitu ya. Sampai etek saya kalau di Padang itu etek itu tante ya Kak. Oh tante. Adik dari ibu saya. Itu punya penasaran yang sangat tinggi gitu kan. Tahu berarti kabarnya Iya. kalau Bunda itu sekarang Ngaji. jadi Ngaji dan ngajar gitu ngaji kan. dan ngajar. Iya. Itu saya nggak ceritain semuanya. Saya nggak ceritain kalau saya itu adalah kepala sekolah, enggak. Jadi mereka itu menghindari, mereka itu shock banget gitu kan. Sampai satu waktu itu etek saya itu kebetulan kunjungan ke Jakarta gitu kan. Dan dia penasaran banget gitu ngelihat bener nggak sih gitu kan. Tapi dia nggak bilang sama saya Kak, bilang sama adik saya gitu kan. Itu bener nggak sih dia ngajar ngaji gitu kan. Ngajar ngaji loh gitu kan. Iya gitu. Jadi Gak percaya nggak ya. percaya. Jadi setinggi saya ininya gitu, maksudnya nggak percaya itu keluarga saya gitu. Oke, datang untuk ke rumah Quran gitu kan. Kebetulan saya memang ada kelas waktu itu beliau. Dan Bunda tahu datang? Nggak tahu malah, nggak Berarti tahu. diam-diam nih. Iya, jadi sama adik saya itu, yuk kita lihat yuk gitu kan. Inspeksi berarti ya. Iya, bisa jadi itu sidak mendadak Sidak dari ya. keluarga saya gitu kan. Pas datang saya kata, Teh, oh iya di sini ya kata dia. Iya Teh, lagi ada kelas Teh gitu. Mungkin dalam hati dia, wah kebetulan banget ya ada kelas gitu kan. Akhirnya saya bawa, pas lagi ada kelasnya itu saya bawa gitu kan. Masuk. ke Bahkan kelas. saya kelasnya kalau nggak salah waktu itu kelas tahsin gitu kan. Tahsin anak-anak gitu kan. Ada salah satu ustazah juga yang ada di situ waktu itu kalau nggak salah Umi Riana ya. Nah itu saya ajak duduk di situ kan. Nah gini loh, saya tuh bener-bener biar beliau tuh nyaksiin bener-bener saya itu guru di situ. Bukan hanya cerita yang dibawa ke kampung gitu kan. Bukan hanya cerita-cerita dari orang ke orang gitu kan. Tapi beneran ini beliau lihat sendiri gitu. Dengan kedua mata kepalanya dan sendiri. sampai 1 jam KBM itu kan 1,5 jam. Itu ada 1 jam beliau itu membersamai saya gitu. Jadi duduk di situ ngelihat cara saya ngajar, ngelihat saya cara saya menyampaikan baca Quran gitu. Sampai yang gimana ya muka beliau itu kayak gimana gitu. Terus cerita gitu kan. Iya ya ngajar ngaji ya. Saya bilang iya ya ngajar ngaji. Jadi tapi dengan mimik muka yang apa ya? Kaget, terharu, bahagia itu Campur jadi satu. iya. Dan Masya Allah. itu ditampakkan ke Bunda gitu. Iya, pada jadi saat iya. bertemu dia, takjub Dan saya gitu ya melihat perubahan ada satu santri yang memang sengaja saya suruh maju baca ke etek saya gitu kan. Iya. Etek saya kan memang bisa Kak ngajinya juga pokoknya bisa lah lebih bagus dari saya gitu kan. Etek boleh Teh di anak nih mau ini oke segitu kan. Sampai saya libatin beliau itu saking saya pengen dia tuh ada dapat feel juga ketika saya ngajar gitu kan. Ini bener loh saya ngajar gitu loh. Saya duduk di depan gitu kan dengan beberapa orang santri gitu kan.
Dan saya memang ngajar, saya mentalakikan itu, ada materinya gitu kan. Dan beliau tuh lihat langsung, dan akhirnya menjadi isu di kampung gitu. Berarti berkembang lagi nih ya informasinya gitu ya. Oh, Meluas ini gitu ya. sekarang Ermi itu iya. sekarang udah jadi guru ngaji kepala sekolah gitu ya, di kampung Dan gitu ternyata Kak, apa ya, di kampung saya itu kebetulan kakek saya itu apa ya, dulu itu kalau penceramah itu apa namanya Kak? Khatib Bukan ceramah-ceramah di masjid kayak ngasih. Iya kayak gitu Kak. Dan juga kakek saya itu apa namanya tuh penghulu. Jadi kakek saya itu mungkin juga doa dari kakek saya ya, kepengen cucunya itu ada yang nurusin perjuangannya gitu. Beliau juga ngajar ngaji juga Kak, ngajar ngaji kayak saya juga itu. Saya baru ingat tuh diceritain sama etek saya itu. Berarti kamu nerusin perjuangan kakek kamu gitu kan. Masya Allah, saya bilang Masya Allah, ini skenario-nya Allah itu benar-benar ya. Artinya Bun, ketika kita ada di posisi yang sekarang bisa jadi itu karena doa dari orang-orang terdekat kita. Benar Kak, saya yakin banget itu Kak. Dan bisa jadi itu mungkin doa yang pernah dilantunkan oleh kakek saya yang ke saya gitu, mungkin ke saya gitu. Dan harapan kakek saya itu memang ada yang meneruskan, entah itu di ngajar ngajinya, entah itu dakwanya. Gitu. Karena ini dapat semua nih di satu dapat semua alhamdulillah. Orang gitu ya. Jadi saya nggak bermaksud nyombongin diri sih di kampung itu ya. Tapi ya baru saya doang ya gitu yang masih yang benar-benar bisa nerusin gitu. Dari sekian banyak cucu dari beliau itu ya memang kayaknya yang ngajar ngaji gitu loh, yang benar-benar ada santrinya ya baru saya gitu. Masya Allah jadi luar biasa teman-teman ya. Masya Allah ya Kak. Masya Allah, jadi Masya Allah banyak sekali ya inspirasi yang saya bisa dapat dari Bunda, bahwa doa itu memang satu-satunya cara buat kita untuk meminta dengan sungguh-sungguh sama Allah gitu. Dan satu lagi Kak, saya tambahkan Kak, harus yakin sama Allah, itu harus yakin. Ketika kita berdoa itu yakin, itu gak akan ada penghalang dari apa yang kita minta itu. Apapun yang kita minta, kecil buat Allah itu kecil. Dan mungkin sekarang adalah proses Allah itu mungkin akan mengabulkan permintaan Bunda yang ketiga, keempat, kelima. Dan saya itu orang yang sangat-sangat bergantung sama Allah, sangat-sangat punya ketergantungan yang tinggi sama Allah. Saya nggak bisa membuka hari tanpa ingat Allah gitu. Seperti gini, ketika saya keluar itu pasti akan ada. Saya nggak bisa kalau nggak baca doa dulu gitu. Misalnya ya. Udah jadi kebutuhan ya Bunda. Nggak bisa, saya nggak, misalnya menghadapi sesuatu, saya pasti yang di hati saya pertama kali itu, ya Allah saya lagi begini nih, saya nggak akan bisa apa-apa kalau nggak ada petunjuk dari Allah, kalau nggak ada bimbingan dari Allah, saya nggak akan bisa ngelakuin apa-apa gitu. Apapun hal kecil sekalipun saya nggak bisa lakuin Kak. Karena kita tuh lemah dan kita tuh butuh bimbingan. Masya Allah ya Bunda ya, itu doa yang kedua tuh ya. Iya. Kira-kira ada doa apa lagi nih Bun? Kayaknya Allah selalu mengabulkan gitu jadi ya gini doanya. Kak, saya itu orang yang nggak gampang putus asa ya. Ketika doa pertama saya udah dikabulin dan doa-doa lain sudah dikabulin, saya pasti punya doa lagi. Apa nih Bun? Doa berikutnya apa nih Bun? Dan salah satu doa saya itu adalah di tengah kondisi saya yang kayak gini, maksudnya ekonomi saya tuh kurang begitu bagus lah Kak kalau dilihat dari materi gitu ya, segala macam. Tapi dengan tanpa malu, dengan tanpa saya punya harapan satu sama Allah. Apa tuh Bunda? Saya pengen umroh ya Allah. Masya Allah. Di tengah di sepertiga malam itu, saya selalu mengulang-ulang doa itu, dan bukan hanya di sepertiga malam. Ya Allah, saya ngiri ya Allah ngeliat orang umroh gitu. Kenapa? Saya pengen umroh gitu. Kenapa? Saya pengen ketemu, saya pengen dekat banget sama Rasulullah. Saya pengen ada di Raudhah. Saya pengen ada di Ka'bah. Saya pengen menyentuh Ka'bah ya Allah. Saya pengen deket lagi sama Allah. Saya percaya sama Allah gitu kan. Saya percaya. Saya rasa percaya saya tinggi banget sama Allah. Tapi saya harus deket banget. Harus pengen deket lagi. Saya memang orang yang gak pernah puas dalam berdoa Kak. Jadi ya Allah, saya pengen umroh ya Allah. Mungkin saya digodain setan gini. Umroh dari mana? Duit aja gak punya gitu kan umroh. Gak mau tahu. Saya selalu merengek minta sama Allah. Saya ini ya Kak, membayangkan kalau kita minta sama Allah tuh saya sebagai anak kecil yang lagi renggut-renggut baju ibunya gitu. Mau ini gitu kan. Dan Allah itu gak sama kayak kita ya, yang marah gitu kan. Tapi enggak. Oh, pengen umroh.
ya udah umroh gitu kan. Hah? Iya. Maksudnya dikabulkan sama Allah? Masya Allah Kak, saya juga ini berita yang berikutnya yang bikin saya kaget dari Ustadz Fai, dari orang bener-bener yang bikin saya selalu kaget gitu kan. Suatu hari saya dipanggil ke ruangan beliau, dikabarin kalau saya siap diberangkatkan umroh. Dan itu juga ekspresi pertama saya, itu nggak percaya Kak, nggak percaya. Penyampaian Ustadz kesana kemari dulu ngajak ngobrol, Mbak Ermi udah pernah keluar negeri gini-gini kan? Enggak, endingnya apa? Mbak Ermi nanti berangkat umroh ya. Wow. Saya sampai gini, Ustadz bisa diulangin apa tadi Ustadz gitu kan? Saya memastikan gitu ya, nggak salah dengar gitu ya Bun. Iya, segitunya doa. Saya ingat ini doa saya gitu kan. Yang saya minta nangis-nangis. Saya pengen deket banget dengan Rasulullah. Saya pengen deket banget sama Allah. Kemana? Ya saya harus ke tempat itu gitu. Merasakan saya deket banget sama Allah tuh harus ke situ. Kalau menurut saya ya, menurut saya memang dekat sama Allah. Tapi saya pengen lebih deket lagi gitu kan. Saya nggak tanpa malu-malu Kak, tanpa nggak tahu diri deh bodo amat gitu kan. Saya pernah ngomong kayak gitu. Pokoknya Allah saya pengen umroh. Bahkan dibicanda aja Kak, saya selalu menyisipkan doa-doa gitu. Misal gini, teman saya gini, saya traktir makan yuk, saya lagi dapat berita bahagia nih gitu kan. Ongkos aja deh buat umroh. Masya gitu. Allah. Enggak, doain aja biar saya cepat umroh. Pokoknya gitu Kak, setiap saya diajak apa gitu bercanda aja, saya selalu ke situ mengulang doa itu karena buat saya itu perkataan kita itu adalah doa yang terlontar gitu. Masya Allah. Jadi pokoknya saya minta sama Allah, ya Allah saya pengen umroh, ya Allah saya pengen umroh, saya pengen ke situ, ya Allah saya pengen ngerasain kayak gini, saya pengen ngerasain deket banget sama Rasulullah, saya pengen ngerasain deket banget sama Allah. Itu saya bener-bener Kak nggak percaya beneran, dikabarin umroh dan ditetepin tanggalnya. Itu Masya Allah, saya lemes, badan saya semuanya lemes. Karena apa? Karena saya ngerasa ya itu caranya, maksudnya saya nggak mau tahu loh, saya nggak punya duit, saya nggak mau tahu gitu. Saya pengen gitu loh. Tapi Allah kasih caranya. Karena saya minta sama Allah itu yang maha kaya gitu kan, yang maha mengabulkan doa. Kalau kita ragu nggak akan dikabulin gitu. Tapi kalau kita benar-benar yakin, apa sih gitu kan? Allah kirimlah orang baik ke saya yang mengabarkan berita itu. Akhirnya saya umroh Kak. Alhamdulillah. Tahun berapa tuh Bunda? 2019. Baru ya berarti. Baru. Masya Allah. Iya ya Allah. Luar itu biasa, Masya Allah ya. Benar-benar ya Bun. Jadi emang ternyata kita itu harus menjaga ucapan kita. Iya, Ternyata betul. memang itu adalah doa Betul, juga Kak, doa. ya. Luar biasa. Jadi sahabat-sahabat muslimah semuanya, saya nggak tahu mau ngomong apa lagi deh, bahwa Bunda tuh udah membuktikan sendiri bahwa Allah itu mengabulkan doa hamba-hambanya gitu, yang yakin dan meminta kepada Allah. Teman-teman semuanya, mungkin waktu kita terbatas gitu ya untuk ngobrol lebih banyak lagi. Sebenarnya masih banyak lagi saya rasa ilmu-ilmu dan juga hikmah-hikmah hidup yang sudah dialami oleh seorang Bunda Ermi, dan insya Allah di podcast-podcast berikutnya saya akan coba mengundang teman-teman ataupun kenalan-kenalan yang bisa berbagi inspirasi dengan kita semua. Orang-orang spesial yang dalam hidupnya menemukan mutiara-mutiara yang siap untuk dibagi kepada kita semuanya. So teman-teman, jangan sampai lupa untuk like, comment, dan juga subscribe channel Muslimah Times. Dan kita akan bertemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.